mesti ditampilkan kali ya wajah saya. Baik, Nah, bisa dimulai? boleh. Sebelumnya saya moderatornya ya Pak. Baik, kita akan mulai webinar pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah mengadakan webinar kolaborasi BISA.AI pada siang hari ini yang berjudul Cara Efektif Menyelesaikan Tugas Skripsi Mahasiswa. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir, baik yang dari Bisa Tampil ataupun dari YouTube channel BISA.AI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurdin. Saya dari BISA.AI. Pada kesempatan hari ini saya akan menjadi moderator di acara webinar kolaborasi BISA.AI. Dan saya akan memandu jalannya acara hingga akhir acara. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memberikan peraturan singkat untuk acara siang hari ini. Yang pertama, peserta tidak boleh menghidupkan webcam. Yang kedua, peserta tidak boleh menghidupkan mikrofon. Yang ketiga, peserta tidak boleh spam chat. Nah, nanti untuk sesi pertanyaan, peserta dipersilahkan untuk menanyakan di chat publik yang ada di Bisa Tampil ini. Dan nanti untuk sesi pertanyaan saya akan bacakan dari teman-teman kepada narasumber kita. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas cara efektif menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Jadi tugas akhir atau skripsi ini adalah beberapa hal yang kadang menjadi tantangan bagi beberapa mahasiswa, entah karena baru pertama kali atau topik yang dibawakan belum terlalu dikuasai. Nah, jadi bagi kalian yang sedang mengalami permasalahan serupa, jangan khawatir ya, karena pada kesempatan hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai skripsi di mahasiswa ini. Nah, terus ikuti webinar kolaborasi pada siang hari ini untuk belajar langsung bagaimana cara menyelesaikan tugas akhir atau skripsi secara efektif. Nah, bersama narasumber kita yaitu Pak Caca Emilia Supriyana. Beliau merupakan dosen teknik informatika Universitas Pasundan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja panggil narasumber kita yaitu Pak Caca. Sebelumnya Pak Caca sudah siap. Oke, sudah siap. Untuk Pak Caca, waktu dan tempat saya persilahkan untuk memaparkan materinya, Pak. Oke, terima kasih. Sebentar saya coba sharing ini dulu. Application. Sebentar. Ke ini dulu ya. Sharingnya di sebelah mana nih, Mas? Sebentar, Pak. Nah, di dekat webcam, Pak, di situ ada sharing presenter, Pak. Bapak bisa diklik saja. Sharing application window kok tidak muncul ya? Sebentar, ini ada, oh bukan. PowerPoint-nya tidak bisa keluar, kenapa ya? Kalau gitu mungkin dari tim panitia, Pak, akan coba upload materinya. Nanti saya akan alihin ke Bapak untuk di next slide-nya gimana. Oke, silakan.
Baik, bismillah. Nanti bisa saya ini ya, bisa langsung next. Bisa Pak. Oke, terima kasih. Langsung saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya saya diundang oleh BISA AI. Ya, jadi pada saat diundang saya pikir saya harus menyampaikan webinar mengenai artificial intelligence, tapi ternyata katanya materinya bisa sesuai apa yang saya sebagai narasumber bisa sampaikan. Baik, ini saya coba menyampaikan materi dengan judul cara efektif menyelesaikan tugas akhir skripsi mahasiswa dengan cara yang semudah mungkin ya, seringkas mungkin, dengan latar belakangnya itu adalah kebetulan saya sudah cukup lama menjadi dosen ya, saya melihat ternyata yang namanya tugas akhir atau skripsi itu dalam beberapa kasus, tidak semuanya, menjadi halangan, ya, menjadi hambatan yang untuk sementara mahasiswa sulit untuk dilewati. Padahal itu adalah tahap-tahap akhir dalam menyelesaikan kuliah Anda dan mencapai gelar sarjana, ya. Tapi ternyata ada yang sampai bertahun-tahun atau lebih dari 1 tahun itu tugas dan skripsinya tidak selesai-selesai. Saya coba sampaikan semudah mungkin ya, meskipun pelaksanaannya tentu saja tidak semudah itu. Baik. Ya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Ini kurikulum vitae saya, nama saya Caca Emil Supriyana ya. Saya latar belakangnya itu adalah teknik informatika. Jadi kuliah saya itu kebetulan pindah-pindah ya, loncat-loncat. Diploma 4 saya itu di STTI, Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia. Lalu S1-nya saya lanjutkan di Unpad, di Extension Ilmu Komputer. Kenapa gelar saya itu SSI ya, bukan ST, karena bukan dari Teknik Informatika, tapi dari FMIPA. Lalu S2-nya saya selesaikan di Institut Teknologi Bandung ya, di STAI ITB, Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika, jurusan sistem. Antar sekolah itu saya menyelesaikannya dalam waktu yang cukup lama. Tolong jangan dicontoh ya, karena saya selingi dengan bekerja. Tahun 92 itu sampai dengan 95 saya jadi Electronic Data Processing. Kalau sekarang mungkin Anda mengenalnya sebagai IT Department ya, di 2 perusahaan. Yang satu adalah perusahaan perkreditan, yang kedua adalah perbankan. Lalu pernah menjadi konsultan properti di Ray White selama kurang lebih 3 tahun, dan mulai dari 2003 kebetulan saya diajak bergabung di Universitas Pasundan di program studi Teknik Informatika. Ya, tidak langsung jadi dosen, tapi jadi asisten dulu dan jadi dosen luar biasa. Itu kurang lebih. Jadi kenapa saya berbicara mengenai TA? Kebetulan saya jadi pembimbing, kebetulan materi kuliah yang saya ajarkan di Unpas itu adalah sistem informasi, lalu interaksi manusia komputer, dan basis data. Ya, jadi bidang-bidang itu yang menjadi penelitian mahasiswa yang saya bimbing dalam menyelesaikan tugas akhir. Baik, pertama, tugas akhir atau skripsi itu adalah penelitian.
Ya, jadi kata penelitian atau research itu adalah kombinasi dari re dan search. Search itu kan mencari, ya, melakukan pencarian ulang akan sebuah fakta atau kebenaran, ya. Jadi harus ada penyelidikan yang sistematis untuk mendapatkan pengetahuan baru. Pengetahuan baru yang mana? Terutama pengetahuannya adalah untuk yang melaksanakan penelitian tersebut, untuk yang sedang melaksanakan tugas akhir atau skripsi. Jadi penelitian adalah pemahaman ilmiah tentang pengetahuan yang ada untuk memperoleh, nah ini yang mungkin jadi sesuatunya dari tugas akhir atau skripsi, yaitu pengetahuan baru yang dapat diterapkan untuk kemajuan umat manusia. Waduh, kalau kita lihat jargonnya umat manusia berat sekali, ya. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, dasarnya penelitian, Anda melaksanakan tugas akhir, menulis skripsi, itu adalah mencari kebenaran. Itu yang pertama kali harus Anda ingat. Mencari kebenaran, fakta. Jadi TA itu atau skripsi itu bukan pelajaran mengarang, bukan pelajaran mencontek, ya, tetapi adalah mencari fakta baru, mencari kebenaran. Baik, jadi kalau kita lihat penelitian itu katanya research, pencarian kembali. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menemukan solusi atau pemecahan masalah, ya, yang tidak terpecahkan dengan menggunakan prosedur ilmiah dan memahami berbagai fenomena secara ilmiah. Kata kuncinya di sini adalah menggunakan prosedur ilmiah, menggunakan tahap-tahap pekerjaan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kalau Anda ada yang bertanya, Pak, kenapa di bab 1 itu harus ada metodologi penelitian? Ini jawabannya. Penelitian Anda harus jelas tahapan-tahapannya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan itu harus dilaksanakan. Ya, contoh paling sederhana misalkan, jika di metodologi penelitian Anda menuliskan wawancara, ya Anda harus menyampaikan bukti, menyampaikan fakta, menyampaikan kebenaran. Kapan wawancara dilakukan? Dengan siapa wawancara dilakukan? Mana hasil wawancaranya? Mana bukti wawancaranya? Ya, kenapa misalkan dalam laporan tugas akhir atau skripsi biasanya di lampiran itu ada catatan-catatan mengenai wawancara. Kenapa harus ada? Ya karena ditulis di metodologi penelitian. Penelitian juga katanya adalah untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi dan belum ditemukan. Menemukan sesuatu yang baru. Mungkin masalahnya pada saat Anda membuat TA, itu mirip-mirip dengan teman-teman Anda. Tidak masalah. Ya, tetapi problem dan yang Anda jadikan penelitian, objek penelitiannya mungkin itu sedikit berbeda. Itu saja sudah membuat penelitiannya itu akan berbeda juga. Ya, jadi kita sudah memahami apa itu penelitian, apa tujuannya. Nah, ini saya cuma menyalin saja ya dari Undang-Undang Dikti tahun 2012 mengenai manfaat penelitian ya. Ini sebetulnya bukan hanya untuk mahasiswa ya, tapi juga untuk dosen. Ingat bahwa di perguruan tinggi itu kita harus melaksanakan apa yang dikenal sebagai Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah penelitian. Wajib dilakukan, terutama oleh dosen dan juga untuk mahasiswa. Khususnya di sini ya, dalam menyelesaikan proses perkuliahan Anda. Yang pertama adalah manfaatnya itu pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran. Terutama karena saya latar belakangnya ini di Prodi Teknik Informatika ya, di Fakultas Teknik. Jadi pemanfaatan teknologi khususnya di TIK
TIK itu menjadi sesuatu yang natural ya, yang wajib. Lalu peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa. Kenapa misalkan sebuah perguruan tinggi bisa disebut sebagai perguruan tinggi yang maju? Ranking kesekian dari perankingan model apa gitu. Ya, salah satu faktor yang menjadi pertimbangan itu adalah penelitian. Penelitian dosen, penelitian mahasiswa, ya. Penelitiannya semakin bermanfaat, bisa dimanfaatkan oleh rakyat banyak, gunanya juga bisa dirasakan. Nah, itu akan meningkatkan mutu perguruan tinggi. Jadi pertanyaannya adalah, misalkan Anda dari perguruan tinggi, katakanlah UNPAS, Universitas Pasundan. Anda mau tidak meningkatkan kualitas UNPAS? Meningkatkan kualitas tempat Anda belajar? Caranya salah satunya adalah Anda membuat penelitian yang memang baik, ya. Lalu peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa. Ya, oke, kita bangsanya kita ini dulu, kita bukan dihapus dulu ya, jangan dilihat dulu. Tetapi salah satu manfaat dari penelitian, pelaksanaan tugas akhir dan skripsi itu adalah meningkatkan kemandirian, kemajuan, dan daya saing mahasiswa. Ingat, misalkan kalau di teknik informatika itu sudah umum dalam satu mata kuliah ada tugas besar yang dikerjakan secara kelompok. Artinya mahasiswa bekerja sama. Tetapi dalam melaksanakan tugas akhir, yaitu perseorangan harus mandiri. Ya, harus bisa mengatur waktunya, harus bisa menulis, harus bisa self-management, dan seterusnya. Untuk apa? Ya untuk kemajuan mahasiswanya. Meskipun nanti setelah lulus mahasiswanya tidak jadi peneliti, itu hal yang lain. Tapi ada sesuatu yang bermanfaat untuk pribadi si mahasiswa tersebut. Dan ujung-ujungnya adalah meningkatkan daya saing. Daya saing apa? Misalkan salah satunya adalah daya saing untuk mencari pekerjaan atau diterima di pasar kerja. Lalu pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional. Ya, negara kita membutuhkan banyak orang-orang cerdas dengan daya analisis yang kuat, berkepribadian yang kuat juga. Ya. Salah satunya tujuannya adalah yang terakhir, perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan. Kenapa misalkan masyarakat kita sekarang masih bisa termakan oleh berita hoaks? Lebih percaya dengan media sosial dibandingkan dengan keterangan resmi. Salah satunya adalah ini, ya, masyarakatnya kurang berbasis pengetahuan. Kita akan bahas nanti. Ini slide yang membahas manfaat penelitian, ya. Nah, sebetulnya saya lebih fokus ke tugas akhir karena begitu sebutannya di Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tapi saya pikir juga tidak jauh berbeda dengan skripsi. Jadi pada saat Anda melaksanakan tugas akhir, Anda harus tahu apa sih tugas akhir itu. Kenapa harus dilaksanakan. Jadi tugas akhir adalah hasil tertulis dari pelaksanaan suatu penelitian yang dilakukan mahasiswa tingkat akhir ya yang akan lulus, dibuat untuk pemecahan masalah tertentu dengan menggunakan kaedah-kaedah yang berlaku dalam bidang ilmu tersebut. Satu, yang saya garis bawahi di sini adalah hasil tertulis. Artinya laporannya dalam bentuk tertulis. Ya, dalam istilah lain hitam di atas putih, sudah di-print. Ya. Jadi kenapa misalkan pada saat kita melaksanakan TA itu format penulisan sangat penting dan menjadi salah satu penilaian. Tolong jangan disepelekan. Ya ini nilainya itu cukup besar ya. Format penelitian.
aturan penggunaan kertas, aturan pemilihan font, spasi, tabulasi, ya, bagaimana caranya untuk menggunakan referensi, pemisahan bab, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini yang namanya tugas akhir, hasilnya tertulis. Bukan hanya format, tetapi juga Anda dituntut untuk, ya tentu saja bisa menulis, ya. Tadi kita sudah bahas, ya. Yang kedua itu adalah mahasiswa tingkat akhir, ya. Mahasiswa semester 1 belum boleh, ya, melaksanakan TA karena belum semua ilmu dari program studi tersebut, ya, dapatkan. Lalu kaidah-kaidahnya tadi saya sudah menyinggung, ya, bahwa kaidah-kaidahnya dengan keilmuan tertentu. Bahkan dalam satu program studi saja itu bukan tidak mungkin ada keilmuan-keilmuan yang lebih spesifik yang bisa diambil sebagai topik penelitian. Contohnya, karena saya mengajar di program studi teknik informatika, ya keilmuannya itu, ya kita bisa menganggapnya itu sebagai spesialisasi, ya. Ada sistem informasi, ada multimedia, ya. Lalu ada TI, ya, teknologi informasi, dan lain-lain. Jadi termasuk misalkan yang cukup populer, ya, rekayasa perangkat lunak. Anda mau di bidang keilmuan mana nanti? Baik. Jadi kaidah-kaidah tersebut yang berlaku, hati-hati dengan kaidah, ya, bahkan dalam satu program studi, dalam spesialisasi yang tadi saya sebutkan, itu ada kaidah-kaidah yang tidak bisa ditukar-tukar, yang kaidah-kaidah yang hanya digunakan di keilmuan tertentu. Baik. Kita sudah tahu tadi penelitian itu apa, ya, dibungkus dalam TA dan skripsi, tujuannya seperti apa, ya, lalu aturannya seperti apa, deskripsinya seperti apa. Nah, kita sekarang melihat ke mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir. Apa syarat-syarat sehingga dia layak untuk melaksanakan tugas akhir selain sudah ada di tingkat akhir perkuliahan, ya. Kan perkuliahan pakai batas waktu, ya. Sarjana itu kurang lebih 4 tahun itu sudah harus selesai. Baik, ada beberapa syarat peneliti, ya. Jadi ini yang sepertinya gampang, tapi ternyata butuh waktu, ya. Yang pertama adalah minat dan spesialisasi domain keilmuan. Minat, ini yang utama dan terutama. Pada saat Anda masuk kuliah, mungkin Anda masih bingung, ya, belum pindah lingkungan dari SMA ke perguruan tinggi. Anda menyesuaikan diri di semester 1, semester 2. Semester 3, semester 4 sudah mulai bisa menyesuaikan diri, ya, nilai Anda sudah stabil, sudah kenal dengan dosen-dosennya, Anda bisa mulai melihat spesialisasi yang saya ceritakan tadi. Lalu Anda bisa melihat Anda sukanya apa. Oh, kayaknya saya suka, ini contohnya saja, ya, di teknik informatika. Oh, saya suka pemrograman. Oh, saya suka manajemen sistem informasi. Oh, kayaknya basis data menarik. Nah, dari sini mulai dibangun minat. Ya, bukan artinya Anda minat satu mata kuliah, terus mata kuliah lain itu yang tidak Anda minat, dicuekan, nilainya jelek. Bukan itu maksudnya. Ya, semuanya harus bisa karena semuanya tetap berkaitan, tapi mungkin nanti Anda arahkan ke spesialisasi. Kenapa? Misalkan kalau di kami, ya saya yakin juga di tempat yang lain, di semester-semester akhir, semester 7 dan 8, itu ada
yang namanya kuliah pilihan, di mana kuliah tersebut hanya menerima mahasiswa yang memang berminat, tidak wajib, boleh milih, boleh tidak, ya, sesuai dengan minat keilmuan. Ini penting. Minat tidak bisa dibangun tiba-tiba. Pada saat Anda mau ikut kuliah metodologi penelitian, baru Anda bingung. Saya mau jadi, minat saya di mana ya? Ini yang juga selalu menjadi salah kaprah dari mahasiswa. Bahwa pemikiran mengenai penelitian itu nanti sajalah di akhir-akhir kuliah. Tidak. Ini kita bangun selangkah demi selangkah. Anda bisa memilih, saya cocoknya kemana? Bukan ikut-ikut teman, tapi sesuai dengan kemampuan Anda. Dan bukan hanya tergantung kepada nilai mata kuliah yang bagus misalnya. Karena bisa saja Anda banyak nilai, bukan banyak, maaf ya, semua nilai kuliah Anda bagus-bagus, A, B, A, dan seterusnya. Tapi mungkin minat Anda itu fokus kepada satu bidang keilmuan tertentu. Nah, ini yang pertama. Kenapa mahasiswa sulit untuk menemukan judul, sulit untuk melakukan penelitian? Karena dia sendiri juga bingung minatnya. Ya, satu, tidak ada minat, ini bahaya sekali. Dua, minat kemana-mana. Ya, sistem informasi pengen, rekayasa perangkat lunak pengen, multimedia juga pengen. Wah, ya pilih salah satu, ya, jangan serakah. Lalu Anda juga berlatih selama kuliah untuk melatih, ya, memperbaiki, meningkatkan kemampuan literasi. Karena ini sangat penting. Ya, kita suka dengar revolusi industri 4.0. Tidak mungkin revolusi 4.0 itu bisa dijalankan jika para pelaksananya, termasuk Anda nanti kalau lulus kuliah menjadi sarjana, itu kemampuan literasinya tidak baik. Jadi memiliki literasi yang baik, kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, memecahkan masalah dalam tingkat keahlian tertentu yang diperlukan. Contoh sederhana saja, membaca dan menulis. Saya selalu menegur dalam kuliah, ya, kuliah tatap muka, karena sekarang zaman pandemik, jadi banyak kuliahnya pakai Zoom meeting atau Google Meet dan seterusnya. Membaca dan menulis. Kenapa mahasiswa itu meskipun sudah punya buku, sudah punya modul kuliah dari dosen, itu sebaiknya dibiasakan menulis. Menulis. Pakai tangan, pakai pensil, pakai pulpen, di buku catatan. Ya, bukan ngetik atau bukan merekam. Satu, karena menulis itu akan banyak melatih Anda. Banyak daya sensor yang bekerja dan membuat Anda semakin cerdas. Itu yang pertama. Yang kedua, menerjemahkan perkataan dosen dalam bentuk tulisan itu ternyata juga bukan hal yang mudah. Bayangkan, Anda bimbingan tugas akhir, Anda bimbingan skripsi. Ya, dosen mengarahkan dalam bicara. Anda kan harus mencatat. Anda harus memahami. Jangan sampai salah catat, salah paham. Ya, jadi pada saat bimbingan selanjutnya, malah ditegur sama pembimbingnya karena terjadi ada miskomunikasi. Kenapa? Ternyata mahasiswanya tidak biasa menulis. Kemampuan literasinya tidak diasah. Menganggap enteng kemampuan menulis. Membaca yang kedua, ya, membaca terutama adalah membaca referensi. Karena di teknik informatika ini memang mayakunya masih dalam bahasa Inggris, jadi ya mau tidak mau, ya,
Anda harus baca juga. Tidak boleh itu jadi alasan Anda tidak menggunakan referensi yang baik, yang bagus, yang tepat, karena itu berbahasa Inggris. Kemampuan literasi. Ya, literasi yang bagaimana yang harus Anda miliki selama mengikuti proses perkuliahan. Ada 3 ya, ini selalu disebut-sebut dalam Revolusi Industri 4.0 bahwa pelaksananya itu yang terlibat harus memiliki kemampuan literasi. Yang pertama adalah literasi data. Pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi di dunia digital. Mungkin penelitian Anda memerlukan survei. Ya, artinya ada isian-isian dari orang-orang yang Anda sebarkan survei tersebut, misalkan dalam bentuk kuesioner. Data yang masuk tentu saja harus bisa Anda olah. Anda baca dulu, Anda pahami dulu, Anda olah menggunakan rumus-rumus tertentu. Ya. Belum lagi misalkan ternyata situasi pandemik seperti ini. Anda tidak bisa tidak boleh bebas keluar rumah. Ya. Work from home istilahnya. Bagaimana Anda bisa menggunakan misalkan Google Dokumen untuk membantu Anda melakukan survei, mengirimnya via email, lalu mengolah datanya, misalkan menggunakan spreadsheet. Ya, itu masuk ke yang kedua. Anda harus memiliki literasi teknologi. Sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi sekarang. Ya, tiap orang mendadak jadi paham penggunaan Zoom misalkan, karena memang dipaksa keadaan, tetapi di satu sisi itu meningkatkan literasi teknologi, bisa melihat manfaatnya, bisa melihat keuntungannya. Dan yang terakhir ini juga sangat penting ya, yaitu literasi manusia, pemahaman tentang humanities, komunikasi, dan desain. Sudah tidak aneh ada beberapa kasus di mana pelaksanaan TA, misalkan pembimbingnya marah sama yang dibimbing. Ternyata setelah ditelusuri, masalahnya adalah kemampuan komunikasi, baik dari salah satu pihak maupun dari kedua belah pihak yang ternyata tidak baik. Ya, contoh paling sederhana. Untuk pemahaman literasi manusia. Biasanya kan dosen ngasih apa yang harus diperbaiki. Lalu Anda mengirimnya lewat email. Kirim lewat email, tulisannya hanya, Pak, ini laporannya, sudah saya betulkan. Waduh. Kata dosennya, kok ini mahasiswa tidak sopan ya? Dia pikir saya siapa? Nah, itu kemampuan literasi manusia. Ya, bagaimana kita bersopan santun, bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, bagaimana kita beretika, baik ketika berhadapan langsung maupun menggunakan teknologi, media sosial, email, dan lain-lain. Itu penting. Ya, dalam beberapa kasus, ada mahasiswa yang penelitiannya memang biasa-biasa saja, tapi kemampuan dia untuk meyakinkan dosen bahwa penelitiannya bermanfaat, itu bisa membuat dosennya juga sama semangatnya dan membantu dia menyelesaikan tugas akhirnya. Ya, dan Anda literasi manusia bukan hanya dengan dosen, ya mungkin dengan pihak-pihak lain. Misalkan Anda melakukan penelitiannya di perusahaan X misalkan, ya Anda harus menjalin hubungan baik dengan perusahaan tersebut, memperlihatkan bahwa Anda itu paham apa yang saya sebutkan tadi. Kemampuan untuk interpersonal misalkan, ya bukan tidak mungkin setelah Anda selesai penelitian, karena perusahaan tersebut melihat kualitas yang ada pada diri Anda, jangan-jangan nanti Anda diterima bekerja di sana setelah selesai melaksanakan penelitian dan lulus jadi sarjana.
Ya, penting sekali nih ya, literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Meskipun saya dosen dari Teknik Informatika di Fakultas Teknik, tapi literasi ini sudah harus dimiliki oleh semua mahasiswa, jurusan apapun. Ya, pertanyaannya adalah, pertanyaan sederhananya biasanya, mahasiswa mana sih yang tidak pakai laptop? Mahasiswa mana sih yang tidak pakai smartphone? Ya, bagaimana mungkin dia bisa menggunakan laptop, tidak bisa menggunakan smartphone untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang mahasiswa, sebagai pendukung di bidang penelitian, kalau literasi teknologinya tidak baik. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini syarat peneliti yang kedua. Ini saya cuplik ya dari bukunya Bayragi tahun 2019. Baik, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya yang harus Anda perhatikan mengenai syarat peneliti. Ya, saya menyebutnya juga sebagai syarat untuk kesuksesan Anda menyelesaikan tugas akhir. Baik, kita bahas satu-satu. Dari yang paling atas mungkin ya. Yang pertama adalah kreativitas. Anda punya, ya mungkin ini istilah saya, punya banyak akal untuk menyelesaikan penelitian. Ya, seperti yang tadi saya bahas. Anda harus survei. Tapi karena kondisi di Bandung misalkan sedang PSBB, sebaiknya keluar rumah itu dikurangi atau bahkan diam saja di rumah. Gimana caranya supaya survei tetap jalan? Anda buat kuesionernya menggunakan Google Doc misalkan. Lalu Anda menghubungi teman Anda yang jadi misalkan ketua angkatan, minta dikumpulkan email dari teman-teman satu angkatan karena mereka yang jadi objek survei. Lalu Anda tinggal mengirim. Ya, kreativitas di sini diperlukan. Anda harus mengumpulkan data. Ya, satu atau lain cara Anda harus dapat data tersebut. Wawancara tidak bisa gunakan teknologi. Ya, Anda bisa menggunakan WhatsApp video. Anda bisa gunakan email. Tidak ada alasan. Ya, Anda harus survei ke tempat tertentu, ternyata kesulitan, ya karena kondisi seperti ini, Anda bisa pelajari websitenya dulu. Ke perusahaan X misalkan, Anda bisa tahu ini bisnisnya apa ya, ini yang jadi direkturnya siapa ya, dan seterusnya. Kreativitas, itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau tadi saya menyebutkan komunikasi, sekarang spesifik ya, komunikasi verbal, bicara. Contoh paling sederhana adalah Anda pada saat seminar KP, Anda pada saat seminar TA atau seminar skripsi, pada saat sidang, ya Anda harus presentasi di depan dosen pembimbing dan penguji. Bagaimana mungkin Anda bisa presentasi dengan baik kalau komunikasi verbal itu tidak biasa? Bicara di depan, apa istilah? Bicara di depan umum itu Anda tidak biasa. Pada saat ada tugas kelompok di kelas, harus presentasi, teman-teman Anda presentasi, Anda ngumpet misalkan, tidak mau ngomong. Ya itu berarti Anda kurang latihan selama di kelas. Kemampuan itu bukan sesuatu yang nanti bisa muncul tiba-tiba. Harus dilatih. Nih contoh paling sederhana, komunikasi verbal. Pada saat Anda bertanya ke dosen di kelas. Saya yakin mahasiswa yang selama di kelasnya itu diam saja,
ya, tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah latihan, itu bakalan kesulitan nanti. Karena menjelaskan bukan hal yang mudah. Sementara Anda hanya diberi waktu 15 menit saja untuk menjelaskan sekian puluh, mungkin sekian ratus halaman dari tugas akhir Anda. Bagaimana Anda merangkumnya dalam waktu 15 menit dengan cara yang baik, dengan cara yang mudah dimengerti oleh dosen, oleh termasuk mungkin oleh teman-teman Anda. Biasanya itu pada saat seminar ya, teman-teman itu harus hadir. Yang itu yang kedua, komunikasi verbal. Yang ketiga adalah domain keilmuan. Itu tadi sebetulnya sudah saya singgung ya. Ini tidak bisa lepas dari minat. Minat itu harus ada kesesuaian. Kesesuaian apa maksudnya? Minat Anda dengan minat dosen. Nah, ini tolong jangan dianggap enteng. Karena ada beberapa TA yang ternyata tidak berkualitas karena mahasiswanya memilih dosen yang salah. Artinya pada saat Anda memilih dosen, itu juga harus sesuai dengan keilmuan dari dosen. Ingat, tadi spesialisasi. Ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa S2 saya itu di ITB, STI ITB itu jurusannya adalah sistem informasi. Saya tahu mengenai rekayasa perangkat lunak, khususnya basis data. Tetapi untuk pemrograman, itu saya tidak ahli. Meskipun saya pernah misalkan jadi dosen visual programming. Karena itu sudah lama sekali. Bukan bidang penelitian saya. Bidang penelitian saya itu adalah di IMK, ya, di sistem informasi dan di basis data. Jika Anda punya rekayasa perangkat lunak, itu sangat tidak cocok saya jadi pembimbing. Tolong diingat ya, jadi Anda harus kenal dengan dosennya, terutama dengan istilah kami adalah mainan dosennya. Maksudnya mainan di sini adalah dosennya itu senangnya meneliti apa sih? Anda harus tahu. Kalau dosennya sudah buat penelitian-penelitian tertulis, ya Anda baca. Ya, dosen sekarang kan bukan cuma penelitiannya disimpan dalam proceeding ya, tetapi juga sudah di publish secara digital. Anda bisa lihat, Anda bisa download dengan mudah, karena itu sudah jadi kewajiban untuk dosen meneliti. Anda bisa lihat, si bapak tuh penelitiannya atau si ibu tuh penelitiannya apa ya? Kira-kira cocok tidak dengan minat saya? Nah, jadi domain keilmuan di sini bukan hanya dari mahasiswa, tetapi juga dari dosen. Ya, jadi tolong jangan memilih dosen karena dosennya baik, karena tidak mau memilih dosen karena dosennya itu kalau di kelas itu galak. Anda memilih berdasarkan keilmuan atau domain keilmuannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tadi sudah saya singgung juga, ya, termasuk di deskripsi dari tugas akhir, bahwa TA itu adalah sesuatu yang tertulis. Jadi, komunikasi tertulis Anda juga harus baik. Ya, bagaimana Anda menyampaikan fakta? Kalau Anda mau menyampaikan asumsi, tolong didiskusikan dulu dengan pembimbingnya. Ya, jangan sampai Anda mengambil kesimpulan dari sesuatu yang kira-kira tidak berdasarkan fakta atau referensi tertentu. Lalu, bagaimana Anda menyampaikannya? Tertulis, Anda harus menulis laporan, Anda harus menulis perbaikan laporan, Anda harus menulis presentasi. Ya, sudah selesai laporannya, Anda harus kembali menulis misalkan dalam bentuk paper.
6 halaman. Anda harus memampatkan dari sekian puluh, 100 sekian halaman, itu hanya menjadi 6 halaman saja. Ya, kalau di Stay ITB itu bahkan harus sampai bikin posternya. Bagaimana mungkin Anda bisa membuat itu semua kalau Anda kurang latihan dalam komunikasi tertulis? Ya, karena kita biasa menggunakan media sosial, WhatsApp misalnya, tulisannya pendek-pendek, bukan seperti itu, pendek dan singkat, bukan seperti itu, tapi bagaimana Anda menjelaskan. Ya, nih contoh misalkan dalam tugas akhir, Anda sudah membuat sebuah diagram atau gambar, sudah saja tidak ada penjelasan ataupun analisis dari gambar tersebut, ya itu jelas salah. Ya, karena orang itu tidak cukup hanya mengerti melihat gambar, tetapi juga harus ada penjelasannya. Bagaimana penjelasannya? Misalkan tata bahasanya harus ilmiah, tidak boleh menggunakan bahasa yang berbunga-bunga. Ya, jangan-jangan nanti oleh pembimbing Anda, ya, Anda akan ditegur seperti ini. Anda nulis tugas akhir atau nulis novel ya? Kok bahasanya bertele-tele misalkan, atau bahasanya memperlihatkan apa ya, ya tidak ilmiah, ya. Baik, itu yang harus Anda perhatikan di bagian keempat. Yang di bagian kelima, nah ini tidak setiap orang bisa konsisten dan sabar. Tetapi dalam melaksanakan tugas akhir dan skripsi, ini mau tidak mau, ya, Anda sudah memberikan perbaikan, lalu dengan tidak sabar nanya sama dosen, Pak, mana yang harus saya perbaiki lagi? Ya kan dosen juga mungkin banyak pekerjaan, bukan mungkin ya, pasti banyak mahasiswa lain yang beliau bimbing. Sabar, termasuk juga sabar dalam menerima saran dari dosen. Jangan sampai dosen memberikan saran untuk perbaikan TA, Anda menanggapinya dengan, maaf ya, karena pernah kejadian, emosi. Salah lagi. Gimana sih? Karena itu memang tujuannya dosen pembimbing mengarahkan Anda. Kenapa? Karena supaya tugas akhirnya selesai. Sesederhana itu. Sabar. Pada saat Anda diberi referensi, harus membaca, coba baca baik-baik. Ya, coba apa ya istilahnya ya, diendapkan dulu supaya lebih paham. Baru kemudian didiskusikan. Kalau ada kesulitan, ya disampaikan. Ya, tentu saja juga dengan cara yang baik. Yang sebelumnya itu adalah konsisten. Ini yang juga harap menjadi perhatian Anda. Ya, jadi konsisten itu maksudnya salah satunya adalah konsisten pembimbingan. Jadi dibiasakan teratur bimbingan dengan dosen. Misalkan ya, yang umum ini biasanya 2 minggu sekali. Paling cepat itu seminggu sekali. Anda konsisten 2 minggu. Ada laporan perbaikan, Anda berikan, ada kesulitan, Anda bahas pada saat pembimbingan. Termasuk misalkan, Pak, saya punya ide, terus punya referensi seperti ini, bagaimana ya memasukkannya ke dalam tugas akhir? Silakan didiskusikan. Tapi konsisten. Ya, jangan sampai awal-awal Anda bimbingan, tengah-tengah menghilang. Setelah di akhir semester misalkan, karena Anda ingin mengejar masa wisuda tertentu, wah Anda ngejar-ngejar dosen, pengen cepat-cepat. Yang namanya penelitian itu tidak bisa diburu-buru, karena hasil dari penelitian itu bisa berhasil,
bisa juga gagal. Ya, jadi konsisten dan sabar. Ya, apalagi kalau dalam agama Islam, ya, wah, kalau orang yang sabar itu pahalanya tinggi sekali. Dan yang terakhir itu adalah dedikasi dan komitmen. Anda dedikasikan masa-masa waktu terakhir Anda di kampus itu untuk menyelesaikan tugas akhir. Coba fokus. Karena biasanya pada saat melaksanakan tugas akhir, itu sudah tidak ada kuliah alias sudah 0 SKS, lalu banyak waktu luang, loh Anda malah dipakai misalkan untuk hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan tugas akhir. Coba disiplinkan diri untuk mendedikasikan waktu. Biasanya tidak boleh lebih dari 2 semester, ya, untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Dan ini juga didukung oleh komitmen. Saya mengambil tugas akhir atau skripsi, saya berkomitmen dalam waktu sekian itu harus selesai. Kenapa? Biasanya dalam proposal tugas akhir atau skripsi, itu ada jadwal penyelesaian penelitian. Mulainya kapan, selesainya kapan. Biasanya range-nya antara 6 sampai dengan 8 bulan. Itu harus sedapat mungkin. Ya, bukan tidak mungkin ada perubahan ya, karena berbagai sebab. Ya, tetapi jadwal itu sedapat mungkin Anda berkomitmen untuk menyelesaikan. Oke, jadi itu syarat peneliti yang sudah kita bahas. Sebentar. Nah, sekarang kita lanjut ke topik atau mungkin Anda menyebutnya sebagai judul. Ya, kadang-kadang kan suka bingung, apa ya judulnya. Jadi saran saya adalah coba sebelum Anda melakukan penelitian yang sesuai dengan bidang minat keilmuan, itu diskusi dulu dengan calon pembimbing. Ya, bisa ada pendekatan personal. Ya, minta janji Pak, saya mau ketemu, atau Pak boleh saya nge-WA, Pak boleh saya kirim email. Saya punya ide mengenai misalkan interaksi manusia komputer. Apa yang mau disampaikan? Coba diskusikan dulu. Karena dosen biasanya tahu, oh tolong jangan ke sini. Penelitian itu sudah tidak tren lagi. Nah, itu hal-hal yang harus Anda perhatikan. Ya, kenapa penelitian bisa bermanfaat? Salah satunya adalah sesuai dengan tren yang memang terjadi. Contoh, sekarang zaman pandemik. Sekarang orang harus bekerja dari rumah. Penelitian, pemanfaatan teknologi, dan berbagai konsep teknologi yang bisa membantu orang untuk bekerja dari rumah, itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena sesuai dengan kondisi sekarang. Penelitian yang berkaitan dengan bidang kelautan, waduh itu sangat bermanfaat sekali. Karena negara kita itu adalah negara kepulauan, lautnya luas. Penelitian mengenai gunung berapi, wah itu manfaatnya besar sekali. Kenapa? Karena kita masuk negara Ring of Fire. Bencana gunung berapi itu bukan sesuatu yang langka di negara kita. Penelitian sosial, penelitian teknik, lihat manfaatnya. Ya, bukan hanya manfaat lingkup dari program studi, lingkup dari fakultas, lingkup dari perguruan tinggi, coba kita lebarkan ke lingkup bangsa dan negara. Ya. Coba diskusikan dulu dengan dosen. Nanti diarahkan. Mungkin termasuk kalau dosennya memang dosennya baik ya, itu pasti akan coba nih baca nih buku-buku ini nih. Ini ada saya punya beberapa referensi. Nah, Anda jangan langsung mundur teratur. Wah, cuma diskusi saja sudah suruh baca, tidak ada ruginya.
ya itu malah akan menambah pengetahuan Anda. Ya nanti kalau dosennya bisa melihat lah, kok baru suruh baca saja itu sudah banyak masalah ya, apalagi nanti suruh nulis, apalagi nanti suruh bimbingan. Itu. Ya. Yang kedua adalah pada saat Anda diskusi dengan dosen, ya Anda harus tahu juga ya latar belakang bidang keilmuannya, nanya saja sama dosen. Kalau Anda memang tidak tahu, Pak, penelitian Bapak mengenai apa sih? Cocok tidak ya dengan ini, dengan penelitian saya? Ya, bukan tidak mungkin kedekatan Anda dengan dosen itu akan dosen akan berbagi materi penelitian kepada mahasiswa. Ya, saya punya ini nih, punya penelitian mengenai bidang X misalkan. Ada mahasiswa yang tertarik? Kalau ada yang masih tertarik, ayo kita diskusi dulu. Pak, nanti kalau nggak jadi, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa ya. Boleh diskusi awal itu tidak ada yang melarang. Jadi Anda diskusi mungkin satu dengan dua atau beberapa dosen, Anda bisa melihat nih mana yang menurut Anda bukan hanya cocok dari minat bidang keilmuan, tapi juga cocok dalam nanti pembimbingan. Ya, cari mungkin dosen yang mudah dihubungi, tidak harus selalu tatap muka. Ya, laporan bisa dikirim lewat email, lalu nanti ada perbaikan tertulis atau bisa diskusi lewat WA tanpa harus ketemu. Yang ketiga, Anda bisa melakukan topik penelitian dari tugas kuliah. Ya, tolong jangan menganggap enteng tugas kuliah. Tugas besar lah atau apapun istilahnya, itu ada beberapa kemungkinan ditingkatkan menjadi sebuah penelitian. Ya, contoh misalkan, ya di kuliah IMK itu Anda akan belajar merancang interaksi untuk user interface, membuat prototype. Kenapa misalkan itu tidak dijadikan sebagai penelitian? Dengan misalkan objek tertentu, dengan referensi yang lebih lengkap, ya dengan materi yang lebih kompleks. Seberapa kompleks? Biasanya itu ditentukan oleh dosen pembimbing. Ya, jadi salah satu tugas dari dosen pembimbing adalah mengarahkan Anda, lalu juga memberi boundary atau batas dari penelitian supaya tidak kemana-mana, supaya sesuai dengan waktu penyelesaian yang sesuai jadwal atau kelulusan. Ya, bukan tidak mungkin juga topik TA ini adalah Anda melanjutkan dari kerja praktek. Ya, mungkin saya menyinggung sedikit mengenai program dari Menteri Pendidikan yang sekarang, ya, kampus Merdeka, belajar Merdeka, ya. Jadi mungkin Anda kesempatan, tidak untuk semua sepertinya, kesempatan magang itu semakin besar. Nah, itu bukan tidak mungkin dari apa yang Anda dapat pahami, terus pengalaman pada saat magang, itu Anda bisa lanjutkan menjadi tugas akhir atau skripsi. Ya, jadi sebetulnya topik ini bisa dari mana-mana. Bukan tidak mungkin Anda baca sebuah buku textbook misalkan, terus melihat kok ini sepertinya bisa ya dijadikan penelitian. Coba diskusikan dulu. Jadi arahnya bukan hanya dari keilmuan, ya, tapi terlebih lagi dari minat. Tolong jangan dulu bingung dengan judul. Yang pertama adalah minat. Lalu coba diskusikan dengan misalkan dosen, supaya nanti bisa diarahkan. Apakah pengarahan itu tidak sesuai minat? Ya Anda yang menentukan nanti. Oke, jadi itu mengenai topik penelitian. Nah, selain judul, yang harus Anda pikirkan di sini adalah
pertanyaan penelitian, research question, itu penting. Kenapa di bab 1 itu ada identifikasi masalah. Itu masalah yang akan penelitian Anda ajukan, pecahkan. Ya, pertama adalah belum memiliki jawaban, ternyata juga keilmuannya cukup layak, lalu harus bersifat empiris atau terukur, ya, mengacu pada penemuan, referensi, di mana ujung-ujungnya menjadi identifikasi masalah. Umumnya, tidak semuanya ya, umumnya identifikasi masalah itu diawali dengan kata bagaimana, meskipun tidak semuanya. Bagaimana merancang sistem informasi untuk mendukung misalkan analisis customer di perusahaan X. Ya, bagaimana terus umumnya identifikasi masalah itu cukup 1 atau paling banyak 2 ya. Karena pertanyaannya itu biasanya cukup besar ya. Jangan-jangan juga nanti tidak semua dari pertanyaan tersebut bisa Anda jawab, bisa Anda selesaikan. Ya, ini kebijakan dari baik mahasiswa maupun dosen pembimbing. Ada beberapa hal yang ternyata belum selesai nih, belum selesai penelitiannya. Ya, kata pembimbingnya, ya sudah selesai. Nanti yang belum Anda bisa masukkan di saran. Ya, biasanya kan bab akhir itu kesimpulan dan saran ya. Biasanya saran itu isinya adalah penelitian yang bisa dilanjutkan kembali dari topik yang Anda ambil. Ya, jadi ada manfaatnya juga untuk orang lain. Baik, proses penelitian ini berdasarkan diskusi dari dosen-dosen keilmuan sistem informasi ya di teknik informatika, dari pembimbing saya juga pada saat saya menyelesaikan baik tugas akhir maupun tesis. Jadi proses penelitian yang pertama adalah harus bagus, ya, sesuai dengan bidang keilmuan, harus baik, sesuai dengan metodologi dari penelitiannya, harus benar, harus mengacu kepada misalkan referensi yang bisa dipercaya. Jangan sampai referensinya dari website yang tidak jelas, referensinya dari Wikipedia, referensinya dari medsos, apalagi ya kalau dari medsos. Lalu tugas akhir ini diselesaikan dengan bertanggung jawab. Anda bertanggung jawab bahwa yang saya buat ini asli buatan saya. Kenapa sekarang tugas akhir itu pasti ada lembar pernyataan yang menyatakan bahwa jika ini adalah plagiat, maka gelar akan dicabut. Tanda tangan di atas materai. Kenapa? Yang di bawahnya. Bahwa penelitian menyelesaikan tugas akhir ini adalah kehormatan untuk Anda. Jadi kalau Anda menyelesaikannya dengan cara plagiat, dengan cara apalagi ya, beli skripsi orang, ya, itu maaf saja kalau saya sebutkan itu Anda sudah jadi sarjana yang tidak terhormat. Ya. Saat menyelesaikan kuliah saja sudah menghalalkan segala cara, apalagi nanti sudah bekerja. Ini semuanya bermuara pada aspek manfaat. Ya, jadi kita melihat tadi kembali ke salah satunya adalah undang-undang yang dibentuk, manfaat dari penelitian untuk Anda pribadi, untuk dosen juga sama-sama belajar ya. Tolong ya, dosen juga biasanya dalam penelitian sama-sama tidak aneh kalau dosen sama-sama belajar. Memperluas wawasan untuk program studi, fakultas, universitas, termasuk untuk bangsa dan negara. Itu khususnya juga untuk orang tua ya. Ada manfaat. Bukan semata-mata, tolong ini jangan sampai dijadikan asal lulus, aduh itu ya. Itu saya sangat menyesalkan kalau sampai mahasiswa tingkat akhir mau menyelesaikan tugas akhir atau
TA dengan semboyan asal lulus. Itu, aduh, aspek manfaatnya, aspek tanggung jawab dan kehormatan, ya, itu bukan tujuan dari pendidikan di perguruan tinggi. Salah satu yang bisa mendukung Anda bisa secara efektif menyelesaikan itu adalah dukungan referensi yang memang tepat. Bidang keilmuan sesuai minat, ya. Dosennya juga punya kesesuaian dengan minat dan bidang keilmuan yang Anda pilih. Ya, Anda punya kemampuan literasi yang baik sebagai seorang peneliti, didukung oleh referensi. Ya, sekarang kan banyak yang menyebutkan tinggal cari di Google. Tinggal Google saja, PDF, apa buku, e-book, dan seterusnya. Tetapi juga Anda harus menyeleksi, tentu saja dengan bantuan dosen pembimbing mana referensi yang memang cocok Anda gunakan dalam penelitian untuk menjawab, misalkan, identifikasi masalah. Yang pertama dan terutama, ini tentu saja dari textbook kuliah yang diberikan oleh dosen di kelas. Aneh rasanya kalau Anda melakukan penelitian mengenai sebuah bidang keilmuan, tapi textbooknya itu tidak digunakan. Karena biasanya dosen pasti akan memberikan textbook terkini dengan bidang keilmuan yang paling terupdate, ya, sesuai dengan kemajuan. Jadi tolong kalau Anda sampai kuliah terus dosennya tidak pernah memberikan textbook, ya tanya, jangan sampai Anda malah sorak, ya asik tidak dikasih buku. Oh, itu salah besar. Buku itu menjadi tabungan Anda. Setiap textbook yang diberikan oleh dosen itu menjadi tabungan Anda untuk nanti dijadikan referensi dalam menyelesaikan tugas akhir. Ya. Lalu dari konsep-konsep yang ada di textbook, Anda lihat nanti penelitian apa yang menggunakan konsep yang sesuai dengan minat Anda. Dari mana? Dari penelitian atau jurnal. Ini istilahnya apa ya? Proceeding mungkin ya, atau paper. Ya, research paper, ya, paper penelitian, baik nasional maupun, ya, banyak sekali di kita itu, ya, seminar-seminar, ya, lalu mengeluarkan buku proceeding. Anda bisa lihat misalkan buku proceeding dari seminar internasional, ya, biasanya sih terbitan Springer, atau mungkin dari buku-buku terbaru, ya. Tentu saja penggunaan jurnal, lalu artikel, ini didiskusikan dulu dengan dosen pembimbing. Bukan tidak mungkin ada keilmuan yang sama dengan paper yang berbeda, tetapi kok hasilnya beda ya? Nah, mahasiswa kadang-kadang suka bingung, saya harus milih yang mana? Biasanya jawaban dosen pembimbing itu sederhana. Pilih yang mendukung penelitian kamu. Dan terakhir adalah hati-hati dengan referensi. Ya, saya membawanya bukan hanya untuk TA, bukan hanya untuk skripsi, tapi juga untuk kehidupan sosial kita. Hati-hati menggunakan referensi. Ya, bahwa yang ada di internet itu belum tentu semuanya bisa benar dan sesuai. Tolong jangan dibiasakan dari blog, dari media sosial, dari wiki, dan sumber-sumber lain yang tidak jelas. Karena sumbernya itu ternyata mendukung pendapat Anda ambil saja. Belum tentu itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hati-hati. Ya, lalu ada juga yang bertanya biasanya, Pak, seberapa banyak referensi yang dibutuhkan untuk mendukung tugas akhir saya? Ya sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan untuk itu. Tapi tentu saja karena kita biasa berkaitan dengan waktu, ya, itu ada batas paling 1 atau 2 lembar, ya, biasanya untuk referensi. Tolong dibiasakan Anda membaca mulai dari sekarang, ya,
yang belum mengambil TA dan mengumpulkan atau mengkoleksi buku-buku yang textbook kuliah. Suatu saat itu akan bermanfaat untuk mendukung tugas akhir Anda. Baik, kita sampai di slide akhir. Jadi kesimpulan dari apa yang saya barusan sampaikan itu yang pertama adalah tugas akhir atau skripsi itu adalah akumulasi proses perkuliahan. Jadi apa yang selama 8 semester Anda dapatkan lalu disesuaikan tadi ya dengan minat keilmuan Anda, itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung penyelesaian tugas akhir atau skripsi. Lalu harus bermanfaat. Ingat, memiliki batas waktu. Dan yang terakhir, harus selesai. Ya, harus selesainya itu dengan memperhatikan aspek manfaat. Kadang-kadang mahasiswa suka bertanya, Pak, boleh seminar? Pak, boleh sidang? Ya, tolong sabar. Ya, jangan dibiasakan maksa dosen nanya-nanya pertanyaan seperti itu. Kalau Anda memang sudah siap, biasanya dosen juga tidak akan menahan-nahan. Bagaimana mungkin misalkan Anda minta seminar, sementara bab 3 saja untuk analisis belum beres. Ya, jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus diseminarkan? Sementara untuk kesimpulan sementara dari penelitian saja, Anda ini juga belum paham. Ya, hati-hati ya. Ingat tadi ya, sabar dan konsisten. Yang ketiga adalah ya ini sudah berkali-kali supaya Andanya tidak lupa ya minat dan keilmuan. Dan keempat, ini juga yang kadang-kadang dianggap enteng. Kita melihat misalkan trennya di dunia industri itu sedang penelitiannya di bidang apa? Wah, sekarang dunia industri itu sedang ke data, kalau misalkan di ini ya, di bidang kuliah saya mengenai basis data, sedang ke data warehouse, sedang ke big data, karena minat Anda ternyata di basis data. Atau Anda melakukan perancangan untuk skema basis data di perusahaan tertentu, misalkan. Ya, Anda buat sampai dengan selesai, Anda buat sampai dengan menghasilkan prototipe, ya prototipe aplikasi misalkan atau sebuah model yang di mana itu menjadi produk dari tugas akhir atau skripsi Anda. Kenapa saya menulis yang nomor 4? Ya. Kemampuan literasi, hard skill, dan soft skill ini menjadi penentu keberhasilan. Dan yang terakhir, maaf ini sepertinya belum di-update, yang nomor 5 ini adalah manfaat pada saat Anda mencari pekerjaan. Contoh, ya sudah umum pada saat Anda mau mencari pekerjaan, dilakukan wawancara, ya baik oleh personalia, oleh bagian di mana Anda nanti akan ditempatkan. Bagaimana Anda menjawab pertanyaan ini? Misalkan Anda fresh graduate, baru saja lulus. Anda melamar, Anda diwawancara. Pertanyaannya adalah, pernah buat apa? Ini pertanyaan yang sederhana tapi menjebak. Pernah buat apa? Kalau memang Anda pernah membuat sebuah produk dari tugas akhir, Anda bisa menjawab dengan lancar. Ya, Pak, saya pernah membuat aplikasi basis data, Pak, saya pernah melakukan perancangan mengenai user interface, dan seterusnya, dan seterusnya. Anda ceritakan apa referensi, bagaimana proses pembangunan development-nya yang mengacu kepada penelitian Anda dengan lancar, dengan baik, ya. Ya, mungkin dalam tanda kutip seakan-akan Anda disidang lagi. Nanti akan menambah kualitas, akan menambah daya saing Anda. Bahwa Anda itu memiliki kemampuan.
bahwa Anda itu mempunyai daya analisis dan lain-lain. Ya. Jadi kalau bayangkan kalau tugas akhir atau skripsinya Anda buat asal-asalan, ya bagaimana bisa menjawab pertanyaan itu? Saya yakin itu akan semakin meningkatkan daya saing Anda, kualitas Anda di pasar kerja. Ya, bahkan kalau Anda mau jadi seorang wira swasta, Anda mau membuat usaha sendiri, mau bikin software house misalkan, atau mau buka e-commerce ya, jualan online, tetap menurut itu dibutuhkan. Kenapa? Salah satu yang ini mungkin sedikit cerita saja. Pada saat saya menyelesaikan tesis, dosen pembimbing saya itu menanyakan kepada saya, ada yang berubah tidak? Kalau Anda ada yang berubah, penelitian kita berhasil. Proses pembimbingan itu berhasil. Ya, saya bilang, saya berubah cara saya memandang referensi, cara saya menulis, cara saya menyampaikan pendapat, bagaimana mencari bahan-bahan penelitian yang tepat, di mana tujuannya ini adalah membangun apa yang kita sebut sebagai lifelong learning. Bahwa penelitian itu tidak selesai hanya sampai dengan Anda menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Ya, bukan hanya nanti Anda akan melanjutkan ke S2, akan melanjutkan ke S3, tapi dalam hidup pun kita belajar terus meningkatkan kualitas diri. Masa pandemik ini kita belajar menggunakan masker, kita belajar jaga jarak, kita belajar menggunakan teknologi informasi untuk kuliah. Kenapa ada yang sampai misalkan gagal melaksanakan hal yang mungkin kelihatannya sederhana? Ini seorang sarjana itu harus punya prinsip seperti ini. Belajar sepanjang hayat, ya, baik di sekolah maupun di dalam hidup, dan salah satunya itu dibentuk pada saat Anda menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Oke. Baik, saya cukupkan untuk presentasinya. Waduh, sudah lebih dari jam 3, maaf. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mau mendengarkan. Anda bisa lihat media sosial saya, baik di blog maupun di YouTube. Mungkin ada yang tertarik dengan bidang IMK, ya, basis data atau sistem informasi, silahkan untuk berkunjung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk saya yang telah memaparkan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas dan skripsinya. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi pertanyaan. Jadi, untuk teman-teman dipersilakan untuk tulis pertanyaannya di chat publik yang Anda bisa tampil, dan yang di YouTube bisa melalui live chat. Ini ada pertanyaan, Pak, dari Muhammad Afi. Katanya, apakah kita bisa mengambil referensi dari YouTube? Oke, ya itu kan tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa referensi itu harus tertulis. Ya, jadi kalau misalkan dari YouTube, saya sarankan Anda untuk bisa kontak dengan si pembuat konten untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan referensi tertulis. Contoh misalkan, ya, tadi saya menyebutkan jangan dari Wikipedia.
Karena mungkin karena untuk Wikipedia itu tidak diseleksi semuanya, belum tentu semuanya benar. Tetapi Anda bisa melihat kan di Wikipedia di bawahnya itu ada referensi ya. Nah, referensinya bisa Anda pilih mana yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebetulnya kalau Anda mau melihat dari YouTube sebagai langkah pertama, tidak apa-apa. Tidak ada yang melarang. Ya, misalkan di YouTube ada yang membahas mengenai basis data, ya silakan saja. Lalu Anda bisa lihat kontennya itu sumbernya dari mana. Itu lebih bagus. Ya, karena seperti kita ketahui ya yang namanya konten di media sosial, hari ini ada, besok-besok sudah dihapus. Sementara referensi itu harus bisa ada terus supaya bisa diseleksi. Begitu mungkin jawaban saya. Terima kasih kepada Pak Cece yang telah menjawab pertanyaan dari Muhammad Alawi. Nah, ini untuk teman-teman banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Pak Irwan. Izin bertanya, untuk aturan kerangka penelitian, ada aturan yang baku gak Pak? Atau tergantung prodi masing-masing di setiap kampus? Bisa dijawab Pak. Baik, untuk kerangka penelitian biasanya tergantung keilmuan. Baru nanti ada aturan dari program studi. Ya, contoh misalkan umum kalau di aturan kerangka penelitian atau mungkin digambarkan dalam bentuk metode penelitian di bidang sistem informasi itu pasti ada survei, pasti ada wawancara, lalu ada analisis, ada perancangan. Itu umum ya, sudah baku. Begitu kurang lebih. Ya, jadi mengenai nanti kerangka penelitian ini didiskusikan dengan dosen pembimbing, harus sesuai. Ya, misalkan kalau di rekayasa perangkat lunak Anda mau membuat program, kan program dimulai dari awal dari algoritma. Artinya ada analisis dulu mengenai algoritma, yaitu harus masuk nanti di di kerangka penelitian. Jika Anda mau melakukan survei menggunakan misalkan kuesioner, tentu saja pasti ada pengolahan data sebelum menggunakan formula tertentu dan menentukan nilai-nilainya. Jadi itu tergantung dari yang pertama ada tentu saja keilmuan, yang kedua dari prodi masing-masing. Begitu. Baik, terima kasih Pak Caca menjawab pertanyaan dari Pak Irwan. Sekarang masuk ke sesi pertanyaan yang ketiga dari Ilhan Aulia Muzadil. Maaf, izin bertanya, bagaimana sih cara kita buat meningkatkan kreativitas dan inovasi? Kan tadi Bapak banyak bilang sumbernya ya, tapi bagaimana sih cara meningkatkan rasa kritisnya, Pak? Oke. Saya yakin mahasiswa yang hadir di webinar ini pasti punya teman. Ini paling mudah soalnya. Ya, pasti punya teman dalam tugas kelompok. Betul? Nah, kreativitas inovasi itu bisa didukung dengan pertemanan. Misalkan tadi saya menyebutkan bagaimana kalau Anda bisa diskusi dulu. Terus Anda bilang, aduh kurang pede nih diskusi dengan dosen. Ya cari teman yang seminat. Ya, karena bukan tidak mungkin ya dengan Anda itu akan meningkatkan dorongan sehingga meningkatkan kreativitas, inovasi didukung oleh dosen dan Anda itu bisa mengerjakannya tentu saja dalam tanda kutip bersama-sama. Contoh misalkan
Saya pernah membimbing 4 mahasiswa yang melanjutkan tugas akhirnya dari kerja praktek di sebuah perusahaan. Jadi keempat-empatnya itu kerja praktek di perusahaan yang sama. Nah, pada saat mereka mau TA menghadap ke saya, lalu sistem, karena kebetulan tidak semuanya ini di sistem informasi, mereka mempunyai penelitian yang berbeda-beda di perusahaan tersebut. Tetapi mereka bisa saling bertukar data, tetap bisa saling diskusi. Jadi TA-nya masing-masing, tapi pada saat melaksanakan tugasnya itu bersama-sama, ya, survei bersama-sama. Jadi ada teman, ternyata itu meningkatkan kreativitas dan inovasi mereka. Karena sebelum menghadap ke saya sebagai pembimbingnya, sesama mereka diskusi dulu, ya, membetulkan mana yang salah, menambah mana yang ada yang kurang, dan itu sangat-sangat membantu. Ya, jadi yang sebelumnya tidak terfikirkan itu bisa dibantu oleh temannya. Peningkatan kreativitasnya menurut saya itu sangat signifikan. Dan untuk inovasi itu pasti akan dibantu oleh pembimbing. Oke, itu mungkin salah satu jawabannya berkaitan dengan memang pengalaman yang pernah saya alami.